Pasca konflik, tanaman sawit telah menjadi tanaman idola bagi masyarakat Aceh, terutama mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, GAM, untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi. Hal ini telah didukung oleh pemerintah Indonesia dan Aceh melalui kebijakan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi mantan kombatan dan korban konflik melalui komoditi sawit. Ditambah lagi dengan penyediaan lahan perkebunan bagi mantan anggota GAM yang juga diperuntukkan untuk penanaman kelapa sawit. Namun, hanya sebagian mereka yang berhasil memanfaatkan program tersebut untuk memperbaiki ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan pemberdayaan mantan gerilyawan Gerakan Darul Islam, DI, yang mendiami Aceh Tamiang dan Langkat Sumatera Utara, pengembangan usaha kelapa sawit yang melibatkan mereka telah menempatkan mereka sukses secara ekonomi dengan mendirikan beberapa perusahaan kelapa sawit, baik untuk penanaman maupun pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil, CPO. Tujuan penelitian ini menemukan model pemberdayaan ekonomi mantan gerilyawan kombatan melalui pengembangan usaha kelapa sawit yang mendorong terwujud perdamaian positif berkelanjutan, perang ke ideologi damai akibat dari pengembangan sawit. Studi terkait pembangunan perdamaian pasca konflik melalui usaha kelapa sawit sudah mendapat perhatian para akademi dan praktisi dalam upaya pembangunan perdamaian dan transformasi konflik. Studi di Aceh umumnya berkesimpulan kelapa sawit berkontribusi positif terhadap ekonomi mantan kombatan, pengurangan tingkat kemiskinan dan kriminalitas sekitar perkebunan sawit, angka kemiskinan dan kriminalitas di wilayah tersebut. Melampaui itu, penelitian ini menemukan pengembangan kelapa sawit bagi mantan pemberontak Darul Islam melalui transformasi ideologi aktor konflik merupakan transformasi personal untuk mewujudkan perdamaian positif berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kedua wilayah tersebut merupakan wilayah tersebarnya area perkebunan kelapa sawit ex-Gerakan di TII. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi partisipan, wawancara mendalam, focus group discussion, FGD, dan penggunaan studi dokumen. Mantan anggota di TII seperti Tuan Sati dan Ghani Mutiara berhasil membangun perusahaan pengolahan CPO dan memperluas lahan perkebunan. PT Mopoli Raya dan PT Parasawita merupakan contoh perusahaan yang didirikan oleh mantan di TII dengan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Keberadaan perusahaan ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kehidupan sosial melalui pembangunan fasilitas seperti sekolah dan pusat kesehatan. Solidaritas di antara mantan di TII memprioritaskan pekerjaan untuk eks-pasukan dan mendukung kegiatan sosial bagi masyarakat setempat. Melalui pendidikan dan fasilitas sosial, mereka turut berkontribusi pada perkembangan masyarakat Aceh Tamiang dan Langkat. Mantan di TII seperti Ghani Mutiara memberikan beasiswa pendidikan untuk anak eks-pasukan di TII sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup mereka, mengurangi stigma, dan membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik. Inisiatif ini juga memperkuat hubungan sosial dan mendukung rekonsiliasi. Proses reintegrasi pasca konflik melibatkan perubahan mentalitas dan sosial ekonomi, dengan eks-pasukan di TII diterima kembali oleh masyarakat. Mantan anggota di TII berhasil memanfaatkan pengalaman mereka dalam bisnis dan perdagangan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit di Aceh Timur dan Langkat, yang sebelumnya merupakan perkebunan karet. Tokoh-tokoh seperti Tuan Sati dan Ghani Mutiara mendirikan perusahaan pengolahan CPO seperti PT Mopoli Raya dan PT Parasawita, yang memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pembangunan fasilitas sosial. Keberadaan perusahaan-perusahaan sawit ini juga meningkatkan kualitas hidup sosial masyarakat sekitar, dengan membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh Tamiang dan Langkat. Mantan anggota di TII membangun solidaritas di antara mereka, mendukung pekerjaan untuk eks-pasukan mereka, dan memberikan kontribusi dalam kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antar warga, serta mendukung proses rekonsiliasi pasca konflik. Inisiatif pendidikan melalui pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak eks-pasukan di TII, seperti yang dilakukan oleh Ghani Mutiara, mereka berupaya mengurangi stigma sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan membuka peluang bagi generasi mendatang.
Proses reintegrasi mantan anggota DTI ke dalam masyarakat pasca konflik berhasil, dengan perubahan dalam mentalitas dan kontribusi mereka dalam pembangunan sosial ekonomi, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat.